kabar terbaru dan juga kabar gembira bagi para KPM ya, yang datanya ini masuk di DTKS. Ini ada 6 bantuan sosial yang akan tetap cair sampai dengan sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Kira-kira bantuan apa sajakah dan kira-kira siapa sajakah yang berhak untuk mendapatkannya? Simak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan 6 bantuan sosial yang akan cair sampai dengan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan kira-kira ini bantuan apa sajakah itu dan siapa sajakah yang berhak untuk mendapatkannya? Simak video saya ini dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak terjadi kesalahpahaman ya. Baik, langsung saja sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat YouTube yang sudah mendukung channel YouTube saya ini. Dan bagi sahabat YouTube yang baru menemukan channel YouTube saya ini, saya mohon bantuannya agar dukung channel YouTube saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya mendapatkan informasi terkait dengan video yang saya upload ya. Langsung saja di informasi yang akan saya sampaikan, yaitu ada 6 bantuan sosial yang ini akan dicairkan sampai dengan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk yang pertama yaitu pastinya bantuan PKH ya. Dan untuk bantuan PKH untuk tahap 1 tahun 2023 sampai saat ini masih ada susulan penyaluran bantuan PKH ini. Dan datanya ini baik itu melalui KKS maupun melalui PT Pos Indonesia ya. Kemudian komentar di TikTok saya ini banyak yang saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun ya. Jadi untuk syarat mendapatkan bantuan PKH ini saya ulas sedikit ya. Yang pertama harus masuk di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk masuk di DTKS ini bisa melalui kantor desa atau kantor kelurahan di masing-masing daerah ya. Nanti bertemu dengan admin DTKS, kemudian minta untuk datanya dimasukkan di aplikasi DTKS. Akan tetapi untuk bisa masuk di aplikasi DTKS ini syaratnya harus warga yang kurang mampu atau kurang sejahtera ya. Seperti itu yang bisa masuk di aplikasi DTKS ini. Kemudian yang kedua, karena PKH ini adalah bantuan bersyarat ya. Jadi harus memiliki 3 syarat komponen ya. Yaitu yang pertama komponen kesehatan, yang kedua komponen kesejahteraan sosial, dan yang ketiga adalah komponen pendidikan. Untuk komponen kesehatan itu terdiri dari balita atau anak usia dini ya, di bawah anak usia dini. Kemudian ibu hamil. Ibu hamil ini dibatasi sampai kehamilan kedua, anak kedua. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu komponen kesejahteraan sosial, meliputi disabilitas, yaitu baik disabilitas fisik, mental, intelektual maupun sensorik. Dan juga yang kedua ini adalah lansia. Untuk lansia ini dibatasi usianya yaitu 60 tahun ke atas ya. Kemudian yang ketiga yaitu harus memiliki komponen pendidikan. Untuk pendidikan ini mulai dari jenjang SD, kemudian SMP, dan yang terakhir yaitu jenjang SMA. Kuliah tidak bisa ya. Jadi itu beberapa syarat. Yang ketiga ini namanya ini harus padan dengan Dukcapil ya. Jadi ada beberapa kasus dari KPM penerima bantuan PKH maupun BPNT ini yang bantuannya tidak keluar. Ini dikarenakan ada namanya yang tidak padan dengan Dukcapil. Ada juga yang nicknya ini ganda, nama padan tetapi ganda, ada yang seperti itu. Jadi nantinya dipastikan terlebih dahulu apakah data
Bapak Ibu yang akan mendaftar ini atau mengusulkan ini, apakah sudah padan dengan Dukcapil, apakah tidak ada data yang berbeda antara KK dan KTP, seperti yang dipastikan terlebih dahulu ya. Kemudian untuk nominal bantuan ini di masing-masing komponen ini juga berbeda-beda ya, tidak semuanya sama ya. Untuk jenjang pendidikan sendiri untuk SD itu mendapatkan bantuannya 900.000 per tahun, diberikan selama 4 kali dalam setahun. Jadi untuk per tahapnya itu mendapatkan 225.000. Kemudian untuk SMP ini mendapatkan 1.500.000 ini per tahun juga, dan diberikan sama 4 kali dalam 1 tahun, dan untuk per tahapnya itu 375.000. Kemudian untuk SMA ini mendapatkannya 1 tahunnya itu 2 juta, dan ini juga sama diberikan 4 kali dalam setahun, dan untuk 1 tahapnya itu 500.000 rupiah. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial ini disabil mendapatkan dua-duanya ya, disabil dan juga lansia ini mendapatkan sama 2.400.000, dan ini diberikan selama 1 tahun, dan dibagi menjadi 4, per tahapnya mendapatkan 600.000 rupiah. Kemudian untuk komponen kesehatan balita sama ibu hamil ini mendapatkan 1 tahunnya itu 3 juta, dan ini diberikan selama 4 kali dalam 1 tahun, dan per tahapnya ini sebanyak 750.000 rupiah ya. Jadi itulah beberapa pengetahuan terkait dengan syarat untuk mendapatkan PKH dan juga beberapa bantuan yang diperoleh di masing-masing komponen ya. Lalu untuk yang kedua yaitu bantuan BPNT, ini juga masih tetap berjalan sampai saat ini untuk proses penyalurannya, baik itu yang melalui PT POS maupun melalui KKS. Dan untuk melalui PT POS ini dicairkan sebanyak 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret. Jadi untuk nominal bantuannya ini sebanyak 600.000 rupiah. Sedangkan untuk yang melalui KKS atau Bank Himbara yaitu BNI, BRI, BSI, dan juga Mandiri, ini disalurkan sebanyak 2 bulan yaitu bulan Januari dan juga bulan Februari. Untuk nominal bantuannya yaitu 400.000 rupiah, dan sampai saat ini masih terus dilaksanakan proses penyaluran bantuan BPNT tersebut ya, sampai dengan tercapai target atau kuota dari Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua yaitu bantuan PBI, atau untuk bantuan PBI ini juga sama sampai saat ini masih tetap disalurkan ya. Kemudian yang keempat yaitu bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar ya. Ini ada juga yang bertanya di TikTok saya ya, yaitu komen bedanya KIP dengan PIP itu apa ya Kak, seperti itu. Jadi untuk PIP itu adalah Program Indonesia Pintar, dan KIP ini adalah kartunya ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi kartu yang dipakai untuk mengambil bantuannya ya. Untuk rekeningnya itu namanya rekening simple. Seperti itu. Dan untuk PIP ini sendiri sampai saat ini alhamdulillah ini juga di daerah saya sendiri ya, tetangga saya ini sudah ada beberapa yang sudah menyalurkan, yang sudah mengambil bantuan PIP-nya. Dan untuk nominal bantuannya ini untuk yang jenjang sudah kelas 3 atau sudah hampir lulus ya, ini untuk SD itu mendapatkan 225, SMP mendapatkan 375, dan SMA ini mendapatkan 500.000 rupiah. Sedangkan untuk yang masih tingkatan sekolah SD, SMP, SMA ini berbeda ya. Untuk SD ini mendapatkan 450.000 rupiah, kemudian SMP ini mendapatkan 750.000 rupiah, dan juga untuk SMA ini mendapatkan 1 juta, dan ini bantuannya diberikan sekali dalam 1 tahun ya. Jadi itu bantuan yang keempat. Lalu untuk bantuan yang kelima, ini bantuan yang sampai saat ini ditunggu-tunggu ya, dan ini bukan merupakan bantuan yang terus-menerus diberikan, akan tetapi ini hanya digunakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya inflasi ya. Setelah bulan Ramadan kan bahan pokok ini semuanya naik ya, jadi pemerintah membuat program ini
dan ini merupakan bantuan tambahan yaitu beras 10 kg yang sampai saat ini sudah berjalan di beberapa daerah ya. Alhamdulillah sudah tersalurkan. Dan untuk berasnya ini dari Bulog, dan untuk kualitas berasnya ini beras super ya. Tidak seperti beras Bulog pada umumnya, dan ini untuk kemasannya pun juga berbeda dengan beras Bulog yang lainnya. Untuk datanya, untuk beras Bulog ini diambil dari Kementerian Sosial, dan pastinya untuk Kementerian Sosial mengambilnya dari DTKS. Dan yang pasti juga yang mendapatkan PKH dan juga BPNT ini juga mendapatkan bantuan beras 10 kg ini karena datanya itu masuk di DTKS ya. Dan untuk di Kabupaten Rembang sendiri ini jadwalnya sampai dengan 14 April tahun 2023 ya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu bantuan daging ayam dan juga telur. Untuk bantuan daging ayam dan telur ini yang bertanggung jawab menyalurkan ini adalah ID Food. Nah, untuk datanya ini diambil dari BKKBN, dan nantinya untuk datanya ini disinkronkan langsung dengan DTKS ya. Dan untuk jumlah penerima bantuan ini yaitu sebanyak 1,4 juta rupiah, 4 juta KPM atau orang. Kemudian untuk daging ayamnya ini diberikan sebanyak 1 kg, dan untuk telurnya ini diberikan sebanyak 10 butir seperti itu ya. Jadi inilah 6 bantuan yang akan tersalurkan sebelum bulan ini ya, Hari Raya Idul Fitri ya. Dan sampai saat ini pun bantuan ini masih terus berjalan ya, baik itu bantuan PKH, kemudian BPNT, PBI, PIP, beras 10 kg, kemudian daging ayam dan juga telur ya. Kemudian siapa sajakah yang berhak untuk mendapatkan ke-6 bantuan ini? Yang pasti adalah KPM yang datanya ini masuk di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ya. Kalau datanya tidak masuk di DTKS, ini bisa dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan 6 bantuan yang saya sebutkan ini, karena semua bantuan yang ada di Kementerian Sosial maupun di pemerintahan ini mengambil datanya ini dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ya. Mungkin inilah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat dan silahkan di-share di media sosial masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.